Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera dan energi positif untuk kita semua. Saya hadir di hadapan Anda sebagai mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi dan praktisi hipnoterapi. Saya juga seorang pecinta ilmu pengetahuan, baik yang bersumber dari sains modern ataupun dari kebijaksanaan abadi yang terpatri di dalam Al-Quran. Izinkan saya mengajak Anda untuk menyelami lebih dalam ilmu psikologi komunikasi, hipnoterapi, dan kaitannya dengan Al-Quran. Bagaimana komunikasi bisa mempengaruhi pikiran dan tindakan seseorang, bahkan bisa merubah perilaku dan mengubah mindset, dan bahkan komunikasi bisa menjadi obat. Hal ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 57, yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari ayat tersebut, jelaslah bahwa Al-Quran adalah penyembuh bagi kita, terutama yang meyakininya umat muslim. Kekuatan kata-kata di dalam Al-Quran. Dan bukankah Al-Quran itu adalah cara Allah berkomunikasi dengan kita, komunikasi transendental kita antara Allah dan kita. Mari kita selami lebih dalam. Halo guys, ini dia yang mau aku sharing berkaitan dengan psikologi komunikasi. Sebelumnya kita introduction dulu ya. Kini ada seperangkat perilaku yang dapat mengendalikan pikiran dan tindakan orang lain secara perkasa. Teknik pengendalian ini dapat menyebabkan Anda melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Teknik ini dapat mengubah pendapat dan keyakinan, dapat membuat Anda gembira dan sedih, dapat digunakan untuk menipu Anda, memasukkan gagasan baru ke dalam kepala Anda, bahkan dapat Anda gunakan untuk mengendalikan diri Anda sendiri. Teknik ini alat yang luar biasa dan dapat digunakan untuk apa saja. Ini menurut pendapat ahli seorang psikologi komunikasi ya. Teknik ini juga tidak ditemukan oleh psikolog, tidak juga dari makhluk halus, tidak juga diperoleh dari para psikologis atau paranormal atau ilmu klinik atau ilmu sihir. Ini menurut Jalaluddin Rahmat, seorang ahli komunikasi. Nah, kira-kira teknik apa nih guys? Yuk kita lihat. Nah, inilah teknik yang disebut itu adalah bahasa atau kata-kata. Ternyata bahasa atau kata-kata itu mempunyai kekuatan yang besar ya. Jadi berhati-hatilah dalam berbicara. Dan berhati-hatilah dengan pikiran kita. Karena apa yang ada di pikiran kita, dan apa yang ada di hati kita, itu apa yang akan keluar dari mulut kita. Masih dalam kekuatan kata-kata, The Power of Word, ada data dukung dari kitab suci Al-Quran. Tentu saja pengaruh Al-Quran ini sangat luar biasa ya pada manusia. Nah, dalam agama manapun, kitab suci terdiri dari bahasa atau kata-kata. Data dukung dari salah satu kitab suci yaitu Al-Quran, surat Al-Isra. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik atau benar. Sungguh setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan juga ada di surat Ar-Rahman, dia menciptakan manusia, mengajarinya pandai berbicara. Juga ada lagi di surat Al-Qalam, nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Nah, jika sesuatu itu ditulis di dalam Al-Quran, pastinya itu istimewa. Nah, ayat-ayat ini mewakili pentingnya kata-kata atau bahasa. Masih dalam The Power of Word, di dalam tradisi sastra dan kebijaksanaan Arab, pembicaraan dianggap memiliki sihir tersendiri karena mampu menggerakkan hati, dapat mengubah perspektif, memiliki kekuatan mempengaruhi pikiran dan tindakan, cermin dari kejujuran dan kebijaksanaan pembicara. Juga data dukung dari pepatah timur dan barat. Al-Qalamu aqwa min al-syaif. Pena itu lebih kuat daripada pedang. Apa yang dituliskan pena? Tentu saja kata-kata. Dari pepatah barat juga, the pen is mightier than the sword. Pena lebih kuat daripada pedang. Masih dalam kekuatan kata-kata. Penelitian yang dilakukan oleh Masaru Emoto terhadap air yang diberikan kata-kata yang baik, doa dibandingkan dengan kata-kata yang buruk, itu seperti ini. Air dengan doa-doa yang baik, seperti Zam-Zam water, bentuk kristalnya sangat indah. Begitu juga air dengan kata-kata
aku cinta kamu, kebahagiaan, bentuk kristalnya sangat indah. Bagaimana dengan air yang buruk? Nah, seperti ini. Air yang tidak didoakan, atau musik yang keras, musik metal, atau kata-kata yang buruk seperti aku benci kamu, aku akan membunuhmu, kamu membuatku sakit, itu. Nah, kata-kata itu akan mengubah kristal air tadi bentuknya seperti ini. Nah, data dukung lagi dari Al-Quran. Dan kami ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Quran Surat Al-Anbiya. Tubuh manusia menurut beberapa penelitian ilmiah kadarnya bisa bervariasi ya. Tubuh manusia itu 75% air. Otak manusia 74,5% air. Tulang manusia 22% air. Darah 82% air. Nah, bayangkan jika kita terus-menerus mengulang kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, apa efeknya untuk air dalam tubuh kita? Apa efeknya untuk alam bawah sadar kita? Ini erat juga hubungannya dengan ilmu psikologi komunikasi, ayat-ayat suci Al-Quran, dan juga erat hubungannya dengan ilmu hipnoterapi. Kapan-kapan akan kita bahas. Masih dalam keajaiban kata-kata. Jadi banyak penelitian komunikasi yang meneliti tentang pengaruh kata-kata yang buruk, kata-kata yang kasar. Itu salah satunya penelitian Philip Zimbardo. Mahasiswa-mahasiswa yang sehat secara fisik dan mental mengalami gangguan kejiwaan setelah mereka diperlakukan dengan kata-kata yang kasar. Juga ada eksperimen Raja Frederick, ini masih dalam perdebatan. Ada beberapa bayi yang diasingkan ke sebuah pulau, kemudian hanya diberi makan saja, tidak pernah diajak komunikasi. Akhirnya bayi-bayi tersebut meninggal secara misterius. Juga yang akhir-akhir ini terjadi, konflik Palestina dan Israel. Bukankah jika dicermati, akar masalahnya adalah karena memang keyakinan mereka pada kitab suci mereka masing-masing, pada kata-kata yang ada di dalam kitab suci mereka, saling mempertahankan kebenaran yang menurut mereka benar. Kemudian juga ada kisah Jenny. Kisah Jenny ini anak yang diisolasi, kemudian tidak pernah diajak komunikasi, akhirnya dia mengalami kelatan untuk fisik dan mentalnya. Terus juga ada penelitian efek komunikasi massa, di mana waktu itu disebarkan berita hoax bahwa makhluk Mars itu akan menyerang bumi, dan ternyata itu hoax, dan itu efeknya orang-orang itu panik. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana kata-kata atau bahasa itu sangat mempengaruhi diri kita maupun orang lain. Nah, itu tadi baru sedikit tentang hubungan antara psikologi komunikasi, hipnoterapi, dan Al-Quran. Dari situ kita bisa menyimpulkan bagaimana kalau setiap hari dalam bicara dengan diri kita sendiri dan dengan orang lain kita menggunakan kata-kata yang baik. Bagaimana jika setiap hari kita membaca Al-Quran yang merupakan kata-kata atau firman Allah, yang merupakan mukjizat, kita mengulang-ulang Al-Quran. Nah, terbukti juga bahwa Allah menyuruh kita untuk mengingat Allah saat duduk, berbaring, tidur. Saat bangun tidur harus Allah yang pertama diingat. Saat akan tidur Allah yang terakhir diingat. Nah, itu relevan dengan ilmu hipnoterapi. Karena saat kita akan tidur itu gelombang otak kita ada di kisaran alfa dan theta. Dan saat kita bangun, gelombang otak kita juga ada di kisaran alfa dan theta. Yang mana gelombang otak pada saat itu akan sangat mudah menerima sugesti, baik sugesti positif ataupun negatif. Jadi sangat relevan sekali jika kita akan tidur ataupun kita bangun tidur, yang kita pikirkan adalah hal-hal positif, terutama mengingat Allah. Itu efeknya akan sangat besar sekali untuk diri kita dan orang-orang di sekitaran kita. Jadi hikmah dari semua ini adalah Allah yang maha mengetahui, Allah yang menciptakan kita sangat tahu betul bagaimana otak kita, hati kita bekerja. Sehingga mukjizat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, yang di dalamnya penuh dengan kata-kata bahasa yang indah. Dan itu Allah sudah sangat tahu bahwa kata-kata di sana akan masuk ke dalam jiwa kita, hati kita. Jika diresapi, tentunya akan menimbulkan efek yang besar
untuk diri kita sendiri.